Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai vektor kolinear dan perbandingan dalam vektor. Langsung aja kita mulai. Di materi ini kita akan membahas vektor kolinear dan perbandingan vektor itu melalui contoh soal ya. Di situ kita akan lihat definisinya juga rumus yang digunakan. Oke, contoh soalnya misalkan di sini terdapat vektor posisi P dan Q, di mana disimbolkan dengan vektor P sama dengan 79, dan vektor Q-nya adalah negatif 1, 3. Maka tentukanlah titik R yang membagi PQ dengan perbandingan 3 banding 2 dan R-nya terletak pada PQ. Oke, jadi pertama kita punya di sini adalah segmen garis PQ, di mana R-nya di tengah-tengah dan membagi 3 banding 2. Jadi PR-nya 3, RQ-nya 2. Oke, di vektor kolinear ini kita harus pilih dua vektor. Kan di sini kita mau cari titik R ya, di sini ya, titik R-nya itu berapa. Nah, maka vektor yang kita pilih, kalau bisa gitu ya, R-nya tuh sekali aja diajaknya. Misalkan PR nih, oh jangan lewat R lagi sekarang, misalkan PQ gitu ya. Jadi dua vektornya bebas, mau RQ sama PQ juga boleh. Jadi nggak harus ini, tapi kalau bisa R-nya sekali aja gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya PR berbanding PQ itu 3 banding 5, ya. Oke, nah di sini untuk vektor kolinear, kita harus tahu ini tuh adalah perbandingan ya, panjang atau perbandingan dua vektor itu, jadi kelipatannya. Nah, misalkan tadi PR dan PQ, maka PR itu adalah K dari PQ, gimana K-nya tadi skalar. Kelipatannya 2 kali lipat kah, 3 kali lipat kah, atau berapa gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu PR banding PQ-nya 3 banding 5, itu yang di sebelah kanan, maka kita bisa kali silang. Maka PR-nya kita peroleh 3/5 dari RQ, ya. Oh, PQ maksudnya. Berarti di sini K-nya sudah jelas, yakni 3/5, ya. Oke, langsung aja kita masukin untuk mencari PR, itu kan berarti kita udah tahu ya, R kurang P. K-nya sudah tahu juga 3/5, kemudian PQ-nya Q kurang P. Tinggal masukkan saja tadi yang sudah diketahui di soalnya, yaitu koordinat P-nya, Q-nya, dan dikali-kalikan saja. Nah, R-nya di sini kita misalkan adalah X, Y. Nah, berarti X, Y, ya, komponen X-nya itu yang atas berarti ya, nanti 3/5 dikali negatif 8 ditambah 7. Untuk yang Y-nya 3/5 dikali negatif 6 ditambah 9. Ya. Jadi jawabannya itu adalah, oke, di sini disederhanakan saja karena bawahnya itu ada penyebutnya 5, maka 7 dan 9-nya dijadikan 35/5 dan 45/5. Dan kita jumlahkan, untuk yang komponen X-nya ternyata dia 11/5. Dan komponen Y-nya itu 27/5. Ya. Oke, jadi kesimpulannya ini belum jawabannya ya, ini masih vektor posisi dari R. Nah, kalau untuk jawabannya sendiri, langsung saja disimpulkan. Jadi, R-nya itu 11/5,27/5. Oke, ini untuk soal ini, tapi menggunakan cara kolinear. Tadi yang rumusnya itu yang dikuningkan ya, yang PR sama dengan KRQ. Jadi, dua vektor dipilih, bebas, kemudian ada K-nya. Konstanta. Nah, di situ konstantanya atau koefisiennya adalah kelipatan gitu ya. Jadi karena mereka itu segaris, tapi kan belum tentu sama panjang ya. Jadi di sini butuh K yang nantinya tuh dicari gitu biasanya ya. Cuma kalau dari gambar ini bisa terlihat jelas karena perbandingannya diketahui 3/2. Oke, lanjut lagi ke cara kedua. Misalkan cara kedua itu menggunakan perbandingan vektor. Maka di sini kita lihat dulu ya, PQ sama R seperti yang tadi sudah kita gambarkan ya, R-nya membagi P dan Q 3/2. Kemudian kalau kita menggunakan perbandingan vektor, maka kita harus punya titik ya, titik pangkal, titik O 0,0. Nah, di sini titik O ditarik ke P, Q sama R. Nah, itu kan vektor ya, apa namanya?
Ya, vektor posisi ya. Jadi di sini vektor posisi P-nya P kecil, vektor posisi R-nya R kecil, vektor posisi Q-nya Q kecil ya. Oke, nah sekarang kita tinggal ke rumusnya. Gimana nih rumusnya? Oke, di sini untuk mencari yang tengah ya, untuk mencari R, vektor posisi R, yakni 3Q ditambah 2P per 3 plus 2. Dari mana? Ya tinggal dikali aja ya. Jadi di sini misalkan PR tadi kan 3 banding RQ-nya 2. Nah, 3-nya dikali dengan vektor posisi sebaliknya, yakni Q. Kemudian 2-nya dikali dengan P. Jadi kalinya silang gitu ya. Untuk yang PR malah dikalinya sama Q. Untuk yang RQ kalinya sama P gitu. Nah, tinggal dihitung aja. Masukkan vektor posisi yang telah diketahui, P dan Q-nya. Berarti di sini 3 dikali negatif 1, 3 ditambah 2 dikali 7, 9, dibagi 3 tambah 2. Nah, tinggal dihitung yang bagian atas nih ya, kita hitung duluan. Misalkan 3, berarti kan negatif 3 tambah 14, yang bawah itu 9 tambah 18. Dibagi 3 tambah 2, 5 ya. Oke, berarti kita punya 1/5 dikali untuk yang atas dia 11, yang bawah 27. Nah, jadi hasilnya adalah 11/5 dan 27/5. Jadi benar, untuk R kan vektor posisi ya, jadi kalau kesimpulannya tetap sama, berarti koordinat R-nya adalah 11/5, 27/5. Oke, gitu ya. Jadi satu soal bisa dikerjakan dengan dua konsep. Ya, lihat aja kalau linear berarti satu vektor adalah kelipatan vektor lainnya. Nah, kalau untuk yang perbandingan vektor, ini rumusnya sudah diturunkan sebelumnya ya, sudah pernah kita bahas. Jadi di sini tinggal kali silang saja ya untuk perbandingannya tuh. Jadi PR-nya dikali dengan Q, RQ-nya dikali dengan P. Jadi didapatkan R itu 3Q tambah 2P dibagi 3 tambah 2. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Di sini misalkan tentukan perbandingan ruas garis AB oleh titik P pada kondisi berikut ini. Oke, untuk yang pertama di sini P-nya di antara AB ya. Kemudian yang kedua, P-nya itu di luar AB dekat dengan A. Kemudian yang ketiga, P-nya di luar AB dan dekat dengan B. Ya, jadi P-nya itu pindah-pindah di sini. Untuk yang pertama dia di tengah, untuk yang kedua dia di kiri, untuk yang ketiga dia di kanan. Nah, kalau pembagi, di sini kan P-nya pembagi ya. Kalau pembagi itu syaratnya atau cirinya adalah dia harus dilalui pertama vektor yang ke dia, dan yang kedua vektor yang dari dia. Nah, jadi untuk yang pertama nih, untuk yang AP banding PB, nah ini AP-nya dulu, berarti vektornya nanti vektor AP gitu ya. Di sini perbandingannya aja berapa? Ya, 3 ya. Kemudian PB-nya 2. Jadi di sini perbandingan ya, AP dengan PB-nya itu dengan jelas ya, langsung tulis aja 3 banding 2. Jadi ingat, P-nya itu harus ada yang menuju dia sama yang dari dia. Gitu. Jadi ada panahnya dan ada pangkalnya si P itu ya. Sekarang yang kedua. Untuk yang bawah nih, yang P-nya di sebelah kiri, berarti untuk yang pertama, untuk yang kan kenapa yang di kiri ya, P ke A dulu mungkin ya, atau A ke P dulu boleh. Jadi A ke P, ya, kemudian setelah itu negatif 2, kenapa? Karena kalau A-nya itu patokannya, kalau ke arah kiri kan koordinat juga negatif kan, jadi A-nya dianggap 0 gitu ya, kalau P-nya berarti minus 2. Nah, dari P ke B-nya, itu berarti loncat kan ya? Ditambahkan aja 2 ditambah 5, jadi 7. Nah, jadi P-nya itu ada panah yang menuju P, ada pangkalnya dari si PB gitu ya. Jadi ada panah, ada pangkal yang di P itu. Oke, untuk yang pertama berarti ini AP ya, karena yang menuju P-nya dari A. AP berbanding PB, yakni negatif 2 banding 7. Gimana kalau yang tadi, misalkan dari P nih pengennya tariknya ke A. Oke, boleh. PA berarti kan, nah karena ini udah jadi pangkal sekali untuk P-nya, berarti vektor yang keduanya harus ditariknya dari B ke P gitu. Jadi di sini P banding A, PA berbanding BP. Ya, jadi 2 gitu ya berbanding negatif
7. Ya, pokoknya intinya kalau nanti ada yang arahnya tuh ke kiri gitu ya, misalkan dari kayak gini B ke P, ya tadi pakai minus gitu. Jadi untuk yang ke kiri minus, untuk yang ke kanan plus seperti garis bilangan ya. Oke, sekarang yang terakhir, untuk yang P-nya di sebelah kanan. Nah, berarti untuk yang di sebelah kanan, misalkan pertama AP dulu gitu ya, kemudian berarti PB kan, karena udah ada yang ke P, berarti dari P-nya ke B. Oke, 8 banding negatif 3 ya. Oke, misalkan kebalikannya, pengen P-nya itu ke A gitu ya, berarti B-nya ke P. Ya, jadi intinya P-nya harus ada panah, ada juga pangkal. Ya, jadi untuk yang kedua misalkan PA berbanding BP. Berarti PA-nya minus ya, negatif 8 banding BP-nya 3. Oke, jadi ini boleh ya pembagian segmennya seperti ini, tapi biasanya tuh kita lebih ke yang warna biru. Kenapa? Karena yang lebih kecil, yang negatif. Kan kalau misalkan yang tengah aja ya, misalkan negatif 2 banding 7. Dibanding gitu ya, 2 banding negatif 7. Nah, jadi mendingan yang negatif itu yang 2-nya lebih kecil daripada negatif 7 gitu ya. Oke, lanjut ya, kita ke contoh soal selanjutnya. Oke, di sini masih kayak tadi yang soal pertama. Misalkan di sini ada vektor posisi P dan Q, masih sama ya, P-nya 79, Q-nya negatif 1, 3. Nah, di sini PQ dibagi dengan S. Ya, di mana pembagiannya itu 1 banding 4, di mana S-nya tidak terletak pada QP. Nah, kalau Q-nya disebut duluan, berarti S-nya itu lebih dekat ke Q. Ya, perbandingannya 1 banding 4. Tadi S harus ada yang menuju S dan yang dari S, gitu kan. Misalkan di sini yang pertama QS dulu, baru SP. Nah, jadi ini QS-nya negatif. Nah, kemudian SP-nya positif 4 gitu ya. Jadi intinya kalau pembaginya tuh di luar, ya, ada yang pasti ada yang negatif salah satu. Ya, contohnya yang sebelah kiri tadi tuh ada 3 contoh kan, untuk yang contoh kedua sama ketiga ada negatifnya. Kenapa? Karena P-nya tuh di ujung kanan atau kiri. Sedangkan kalau P-nya di tengah, ya dia normal-normal aja, positif semua gitu ya. Oke, karena di sini pembagian segmennya ada yang negatif gitu ya, dan ada yang positif. Nah, ini lebih enak misalkan kita menggunakan ini apa perbandingan vektor gitu. Oke, kita sketsa ulang. Di sini misalkan S-nya di tengah kita pindah ya, supaya sama kayak tadi gitu. S-nya dicari, berarti dia di tengah. Berarti S ke Q kita udah tahu dari sketsa yang awal itu negatif 1. Kemudian S ke P itu 4. Jadi sama aja untuk menggambarnya. Ini kan hanya sketsa ya. Jadi untuk mempermudah kita, sebenarnya bukan kayak gini kan sketsanya itu yang betul adalah yang S-nya di paling kiri. Ya, cuman di sini untuk mempermudah gitu supaya dikali-kali silangnya enak diubah jadi yang sketsa sebelah kanan. Oke, jadi kalau gitu untuk nyari vektor posisi S gimana? Ya, sama kayak tadi, berarti 4 dikali Q, ya, dibalik ya. Jadi 4 dikali Q, nah ini 4-nya. Nah, dikali sama Q, kemudian S-nya, maksudnya min 1-nya dikali dengan P, gitu. Oke, kemudian dibagi dengan 4 tambah negatif 1. Maka S-nya tinggal dikali aja, 4 dikali Q-nya min 1, 3, dikurang 1 dikali 7, 9. Dibagi 4 kurang 1. Maka S-nya adalah 1/3 ya, penyebutnya 3. Dikali dengan negatif 4 kurang 7, bawahnya itu 12 kurang 9. Jadi komponen X-nya dia negatif 11/3, komponen Y-nya dia 3/3 kan, sama dengan 1 ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya, jadi koordinat S-nya adalah negatif 11/3, 1. Oke.
Oke, sekian dulu pembelajaran kita terkait dengan kuliner dan juga pembagian segmen ini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar ya. Oke, ya jangan lupa subscribe, share juga videonya supaya lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.